Dapatkah kita merayakan kehidupan tanpa terlalu melekat padanya? Bisakah kita melepaskan kendali namun tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas kita? Bisakah kita mencapai tujuan kita tanpa memaksa? Semua hal ini adalah tema yang kita temui dalam karya kunci Taois kuno yang disebut Tao Te Ching, yang ditulis oleh seorang bijak bernama Lao Tzu. Memang tidak banyak yang diketahui tentang tokoh kuno Cina ini, dan beberapa sejarawan bahkan meragukan apakah dia benar-benar ada. Namun siapapun yang menulis Tao Te Ching telah mengilhami jutaan orang untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Taoisme sangat menghormati bagian pasif dan reseptif dari keberadaan, yang umumnya dianggap rendah nilainya. Dengan menyadari kekuatan apa yang disebut Taois sebagai aspek feminin atau yin dari kehidupan, kita akan melihat bahwa usaha dan kekerasan tidak selalu merupakan alat terbaik untuk menyelesaikan masalah hidup. Dalam video ini kali ini, kita akan menelusuri bagaimana kebijaksanaan Lao Tzu dapat membantu kita mengikuti aliran kehidupan secara lebih umum. Bagaimana kita bisa melepaskan diri, dan membiarkan diri kita mengalir bersama dengan arus kehidupan? Bagaimana kita bisa hidup dengan lebih mudah, dengan lebih sedikit stres dan kecemasan? Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang kaya dan menikmati kehidupan sepenuhnya dengan sedikit gangguan? 5 pelajaran berikut ini berdasarkan tulisan Lao Tzu mungkin menginspirasi Anda untuk menjalani kehidupan dengan cara yang benar-benar berbeda. 1. Jangan memaksa apapun. Sang guru tidak memaksa kebajikan pada orang lain. Oleh karena itu, dia dapat menyelesaikan tugasnya. Orang biasa yang menggunakan kekerasan, mereka tidak akan mencapai apa-apa. Dalam beberapa bab Tao Te Ching, Lao Tzu menulis tentang prinsip tidak memaksa. Saat kita memaksa, kita melawan aliran alamiah dari segala sesuatu, yang kemungkinan besar membuat kita dalam masalah. Seringkali, kesalahan yang kita buat adalah berpikir bahwa kita bisa memaksa hal yang tidak bisa dipaksakan, dan percaya jika kita cukup berusaha keras, maka kita akan sampai ke tempat yang kita inginkan. Untuk beberapa hal, berusaha keras secara konsisten memang menghasilkan hasil. Tetapi apapun yang kita lakukan, selalu ada hukum alam yang harus kita pertimbangkan. Lao Tzu mengamati bahwa alam memiliki cara sendiri untuk melakukan sesuatu. Hidup di dunia ini, kita melihat bahwa alam memanifestasikan dirinya dalam suatu urutan tertentu. Beberapa hal besar dan berat, hal lainnya kecil dan ringan. Beberapa hal butuh waktu lama untuk tumbuh, hal lainnya lahir dan mati pada hari yang sama. Kita sebagai manusia terikat pada aliran alam juga. Cara kita tumbuh dari bayi hingga dewasa, cara kita belajar, cara tubuh kita berfungsi, semuanya terikat pada hukum alam yang tidak bisa kita kendalikan. Jika kita memaksakan sesuatu, kita menempatkan diri kita pada posisi di mana alam semesta bekerja melawan kita. Misalnya, saat kita berenang melawan arus. Kita bisa berenang melawan arus untuk sementara waktu, tetapi kita tidak akan bertahan lama karena sangat melelahkan. Dan ketika akhirnya kita menyerah, dan menerima bahwa memaksa jalan kita ke atas tidak dapat dilakukan, kita melepaskan dan mulai mengalir bersama. Ketika kita menemukan cara untuk selaras dengan alam, bukan melawan, segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih mudah. Dan kita tidak akan menghabiskan begitu banyak energi. Ini berarti bekerja cerdas, bukan bekerja keras, dengan mengatur layar kapal kita dengan benar dan mengemudikan dengan baik, sehingga angin alam semesta akan terus mendorong kita untuk maju. 2. Jangan membebani diri terlalu banyak. Mereka yang berjinjit tidak bisa berdiri kokoh. Mereka yang terburu-buru tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Mereka yang berusaha mengungguli orang lain meredupkan cahayanya sendiri. Sebuah fenomena khas yang kita lihat dalam peradaban saat ini adalah bahwa orang selalu mendorong diri mereka terlalu jauh. Mendorong sampai batas bukanlah hal yang salah, karena itu adalah cara untuk tumbuh.
Jika kita melihat latihan otot, sebenarnya perlu untuk merangsang otot secara berlebihan. Dengan memecahkan otot selama sesi latihan menggunakan beban bertahap, otot-otot akan menjadi lebih kuat dan lebih besar dari waktu ke waktu. Tetapi ada satu hal penting dalam proses ini yang sering diabaikan oleh banyak pemula, yaitu istirahat. Ketika kita secara berulang kali membebani otot, mungkin akan cedera otot dan tidak akan bisa melanjutkan pelatihan, karena tidak mendapatkan cukup waktu untuk sembuh. Meskipun niat kita adalah membuat diri kita lebih kuat, kita akhirnya menjadi lebih lemah. Kelelahan kronis mengarah ke sistem kekebalan yang lebih rendah, dan juga membuat kita lebih rentan terhadap depresi. Jadi, mengapa orang-orang melakukan ini? Ini karena mereka ingin menjadi sangat berotot dengan cepat. Tetapi dengan mendorong diri terlalu keras, mereka telah membuat diri mereka dalam posisi yang rapuh. Lao Tzu menggambarkan ini sebagai berdiri berjinjit, karena dia berpendapat bahwa saat kita berdiri berjinjit, kita tidak berdiri dengan kokoh. Selalu diperlukan keseimbangan antara tindakan dan ketiadaan tindakan. Antara usaha yang kita lakukan dan waktu kita untuk membiarkan tubuh dan memulihkan pikiran. Memaksakan diri di luar kemampuan kita mungkin dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam jangka pendek, tetapi seperti yang diamati oleh Lao Tzu, itu akan membuat kita lemah dan rentan. Contohnya adalah orang-orang yang membeli barang di luar kemampuannya secara kredit. Mereka akan terus melakukan pekerjaan yang penuh tekanan asalkan mendapatkan penghasilan. Mereka terikat pada kewajiban pembayaran, dan tidak bisa menerima pekerjaan yang lebih santai jika mengurangi pendapatan mereka. Dan mengapa ini terjadi? Seringkali bukan karena mereka membutuhkan barang itu, tetapi lebih untuk memamerkan kepada orang lain. Dan ini ada harganya. Lao Tzu berkata, semakin banyak kekayaan yang Anda miliki, semakin sulit untuk melindunginya. Dan ketika seseorang menampung air di cangkir hingga penuh, maka akan sulit untuk membawa cangkir itu berkeliling. Jadi, jika kita mengambil pelajaran dari Lao Tzu, jika kita ingin berdiri dengan kokoh, maka lakukan dengan dua kaki di tanah dengan semua yang kita lakukan. 3. Berhenti mengendalikan dunia. Apakah Anda ingin memerintah dan mengendalikan dunia? Saya rasa itu tidak bisa dilakukan. Dunia adalah bejana suci dan tidak bisa dikendalikan. Anda hanya akan membuatnya lebih buruk jika Anda mencobanya. Apakah Anda pernah mengamati bahwa banyak masalah kita terselesaikan dengan sendirinya? Bahkan terselesaikan tanpa campur tangan kita. Selain itu, dalam banyak kasus, campur tangan biasanya menciptakan lebih banyak masalah. Keadaan selalu berubah sepanjang waktu. Mungkin masalah hari ini bisa menjadi berkat untuk besok. Kita sering melihat ini di tempat kerja. Selalu ada seorang manajer yang berusaha sangat keras untuk mengendalikan semua proses, dan akhirnya menyebabkan stres dan perpecahan dalam tim. Batas waktu tidak terpenuhi, rekan kerja membenci satu sama lain, dan selalu ada drama yang terjadi. Tetapi ketika manajer ini pergi selama beberapa minggu, semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Lao Tzu menyatakan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak mengendalikan, tetapi beroperasi dari latar belakang. Dia membiarkan orang-orang melakukan tugasnya sendiri, dan jarang campur tangan ke dalamnya. Ada perbedaan antara delegasi dan pengendalian, antara memimpin dan memaksa. Memimpin dan mendelegasikan bisa dilakukan dengan lembut dan tanpa banyak campur tangan, membiarkan hal-hal mengikuti aliran. Mengendalikan dan memaksa seringkali berjalan bersama dengan kekerasan. Dalam praktiknya, kita mengambil langkah mundur sebelum kita campur tangan ke dalamnya. Dalam banyak kasus, jalur alami akan membuat segalanya berjalan dengan baik. Ini pada dasarnya berarti mempercayai alam semesta, sehingga kita bisa melepaskan kendali. 4. Berkecukupan. Mereka yang tahu mereka berkecukupan adalah benar-benar kaya.
Karena kita cenderung membebani diri kita sendiri, kita juga memiliki sifat tidak pernah puas untuk mengumpulkan sesuatu jauh lebih dari yang kita butuhkan. Kita melihat bahwa orang kaya mencoba menjadi lebih kaya. Bagi mereka, meningkatkan kepemilikan adalah hidup. Tetapi ketika kita selalu bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak, bukankah kita lupa untuk hidup? Kebutuhan kita datang dengan batasan alami. Kita hanya memerlukan cukup makanan untuk tetap bertenaga sepanjang hari, dan kita hanya memerlukan cukup air untuk tetap terhidrasi. Sesuatu yang terlalu banyak selalu ada potensi membahayakan. Alasan utama adalah ketakutan. Ketakutan bahwa tidak memiliki semua ini akan mengurangi arti siapa mereka. Kita juga takut bahwa kita tidak akan memiliki sesuatu yang cukup di masa depan. Tetapi seperti yang kita tahu, masa depan masih belum pasti. Kita bisa saja dipanggil Yang Maha Kuasa besok, dan semua yang kita miliki bisa diambil dari kita dalam sekejap. Lao Tzu berkata, barang siapa yang puas akan hidup, mereka akan bahagia selamanya. Namun kita hanya bisa mengetahui kapan kita berkecukupan jika kita menyadari bahwa nilai yang kita berikan pada hal-hal eksternal didasarkan pada hayalan. Arti hidup kita bukanlah dari apa yang kita miliki, karena semua harta benda ini tidak berada dalam kendali kita, bahkan termasuk tubuh kita sendiri. Memiliki kelebihan hal-hal eksternal pada akhirnya menjadi beban. Hal-hal yang Anda miliki malah akhirnya akan memiliki Anda. Tentu saja, tidak ada salahnya memiliki rumah yang bagus dan uang di bank, asalkan kita tidak menjadi budak dari apa yang kita miliki. Keseimbangan adalah kuncinya. 5. Jangan terlalu melekat pada hidup. Ada perbedaan antara menikmati kehidupan dan melekat pada kehidupan. Jika Anda terlalu melekat pada hidup, tidak ada yang bisa dirayakan. Hidup menjadi sangat serius dan bahkan menyakitkan. Ketakutan akan kematian adalah apa yang membuat kita melekat pada kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, mereka yang kaku adalah murid-murid kematian. Mereka yang lembut dan lentur adalah murid-murid kehidupan. Mereka yang tidak melekat pada kehidupan, kematian bukanlah ancaman karena mereka tidak takut. Sekarang, ketakutan akan kematian muncul dalam diri kita dalam cara yang sangat samar. Banyak orang menyatakan bahwa mereka tidak takut akan kematian, karena mereka tidak takut dengan hayalan tentang apa itu kematian. Tetapi gagasan ini jarang sekali menjadi nyata. Kita mungkin melekat pada kecantikan kita, sehingga kita takut menjadi tua. Kita mungkin melekat pada reputasi kita, sehingga kita selalu waspada pada apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita. Kita mungkin melekat pada kekayaan kita, sehingga kita selalu sibuk untuk mempertahankannya. Sekarang, tubuh yang menua, reputasi buruk, atau kemiskinan, tidak sama dengan kematian, karena kita masih bisa hidup, sambil menanggung hal-hal hidup. Namun, hal ini mungkin sama dengan kematian dari citra diri kita, cerita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri. Bagi kebanyakan orang, disinilah letak dari ketakutan akan kematian, dan inilah yang mereka lekatkan. Oleh karena itu, ketakutan sebenarnya akan kematian terletak pada gagasan kehilangan diri kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya dalam perang, prajurit takut pada ide tidak mati dengan kehormatan lebih daripada kematian itu sendiri. Tetapi melekat pada ide tentang diri kita dan dunia di sekitar kita, kita melawan hakikat alam semesta, di mana perubahan adalah satu-satunya yang konstan. Ketika kita melekat pada satu hal, kita menolak yang lain. Kemampuan untuk melepaskan dan mengikuti aliran kehidupan, dan menjadi fleksibel di dalam alam semesta yang kacau, adalah apa yang membuat kita menjadi murid-murid kehidupan. Dan itu adalah 5 pelajaran berdasarkan tulisan Lao Tzu. Terima kasih telah menonton.